Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Tika Zahra dengan NIM 2423240044, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Tadris, Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu, akan menjelaskan materi mata kuliah Al-Quran Hadis. Materi yang pertama yaitu evaluasi pembelajaran hadis. Teknik evaluasi dalam pembelajaran hadis. Evaluasi dalam pembelajaran hadis bertujuan untuk menilai pemahaman, hafalan, dan penerapan peserta didik terhadap ilmu hadis. Teknik evaluasi meliputi yang pertama yaitu penilaian lisan, yaitu hafalan hadis, membaca hadis dengan tajwid dan makhraj yang benar. Kemudian pemahaman makna hadis. Kemudian yang kedua yaitu penilaian tertulis seperti tes objektif yaitu pilihan ganda dan isian. Kemudian ada tes subjektif yaitu esai, analisis, dan penerapan hadis. Kemudian yang ketiga yaitu penilaian praktik seperti aplikasi nilai-nilai hadis dalam kehidupan. Kemudian ada observasi langsung oleh guru. Dan yang keempat yaitu penilaian portofolio seperti kumpulan tugas, catatan, dan refleksi. Yaitu kemudian sesuai prinsip penilaian komprehensif yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kemudian jenis penilaian berbasis kompetensi untuk hadis. Yang pertama, kognitif atau pengetahuan, yaitu tes tertulis dan lisan, kemudian analisis teks hadis secara kontekstual. Kemudian yang kedua yaitu afektif atau sikap dan nilai. Yang pertama observasi seperti jurnal dan reflektif, kemudian penilaian diri dan teman sebaya. Yang ketiga psikomotorik yaitu keterampilan seperti praktik membaca dan menghafal hadis, kemudian presentasi dan proyek aplikasi nilai hadis. Kemudian praktik penyusunan soal evaluasi hadis. Langkah-langkah penyusunan soal, yang pertama menentukan tujuan evaluasi, disesuaikan dengan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang kedua, menyesuaikan dengan indikator pembelajaran, misalnya siswa mampu menjelaskan makna, sanad, atau mengamalkan isi hadis. Yang ketiga, yaitu memilih jenis soal evaluasi. Yang pertama, soal kognitif, pilihan ganda, isian, uraian. Soal afektif, penilaian diri, observasi guru, jurnal reflektif. Kemudian soal psikomotorik, praktik membaca, hafalan, presentasi, dan proyek aplikasi hadis. Materi yang kedua yaitu penggunaan media pembelajaran dalam Al-Quran. Media pembelajaran adalah sarana penting dalam menyampaikan materi Al-Quran kepada siswa, membantu mereka memahami tajwid, tafsir, sejarah, dan konteks ayat-ayat. Media ini bisa berupa buku, poster, gambar, mainan edukatif, hingga platform digital seperti WhatsApp, Zoom, dan YouTube. Yang pertama yaitu ada jenis media pembelajaran yang efektif. Yang pertama yaitu ada media visual. Gambar, grafik, dan animasi membantu visualisasi kisah dan konsep abstrak dalam Al-Quran. Contohnya, peta perjalanan Nabi dan diagram hubungan antara ayat. Kemudian ada media audio, rekaman tilawah membantu latihan tajwid dan memperbaiki pelafalan. Podcast juga bermanfaat dalam memahami tafsir. Kemudian ada media multimedia, gabungan audio, visual, video, dan teks yang interaktif, meningkatkan keterlibatan dan motivasi siswa. Kemudian ada contohnya seperti aplikasi dengan video, kuis, dan animasi. Yang kedua yaitu ada penerapan media dalam pengajaran Al-Quran. Kemudian ada visual, infografis, dan diagram memperjelas makna ayat dan sejarah Islam. Kemudian ada audio, rekaman qori terkenal, dan podcast tafsir memperkuat kemampuan mendengar dan memahami. Kemudian ada multimedia, yaitu video pembelajaran dan aplikasi interaktif, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan menyeluruh sesuai gaya belajar siswa. Kemudian yang ketiga yaitu praktik penggunaan media.
Yang pertama, aplikasi digital seperti Quran Companion digunakan untuk latihan tajwid, hafalan, dan tafsir. Kemudian ada video pembelajaran menjelaskan tajwid dan kisah dalam Al-Quran secara visual. Kemudian ada kuis dan tes online meningkatkan partisipasi siswa melalui latihan interaktif berbasis digital. Kemudian ada podcast digunakan sebagai bahan belajar mandiri di luar kelas. Materi yang ketiga yaitu penggunaan media pembelajaran dalam hadis. Media pembelajaran yang tepat untuk hadis. Pembelajaran hadis membutuhkan media yang efektif untuk menyampaikan pesan-pesan Nabi Muhammad SAW secara jelas, kontekstual, dan mudah dipahami. Media yang digunakan tidak hanya menyampaikan teks hadis, tetapi juga memperdalam pemahaman tentang sanad, matan, dan konteks historis hadis. Kemudian ada jenis media yang digunakan. Yang pertama yaitu buku teks dan modul pembelajaran. Buku hadis seperti Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim digunakan sebagai sumber utama, dilengkapi modul untuk menjelaskan konteks dan tafsir. Yang kedua, ada aplikasi pembelajaran digital. Aplikasi seperti Hadithhub dan Sunnah.com memudahkan pencarian hadis berdasarkan tema atau perawi serta menyediakan tafsir yang kontekstual. Yang ketiga, media visual dan infografis digunakan untuk menjelaskan struktur sanad dan matan secara visual. Video juga membantu memahami penerapan hadis dalam kehidupan nyata. Kemudian, penggunaan teknologi dalam pengajaran hadis. Teknologi modern membuat pembelajaran hadis lebih fleksibel, interaktif, dan mudah diakses kapanpun dan dimanapun. Siswa dapat belajar melalui berbagai format sesuai gaya belajarnya. Kemudian media teknologi yang digunakan, yang pertama platform e-learning, platform seperti Google Classroom dan modul mendukung pengajaran daring, mengunggah materi, ujian, dan diskusi. Kemudian yang kedua yaitu kuis online interaktif. Aplikasi seperti Kahoot dan Quizizz membantu menguji pemahaman siswa secara menyenangkan dan kompetitif. Dan yang ketiga yaitu video dan podcast. Video pembelajaran dan podcast menjelaskan tafsir dan penerapan hadis secara menarik dan dapat diakses di luar kelas. Dan yang terakhir yaitu praktik penggunaan media dalam pengajaran hadis. Penggunaan media di madrasah dan sekolah Islam semakin berkembang seiring kemajuan teknologi. Contoh praktik yang pertama yaitu aplikasi digital di madrasah. Aplikasi hadis digunakan untuk mempelajari hadis secara tematik dan mendengarkan penjelasan ulama. Yang kedua, infografis dan video. Infografis digunakan untuk menjelaskan sanad hadis, sedangkan video memperlihatkan penerapan hadis dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga yaitu kuis berbasis game. Aplikasi seperti Quizizz membantu pembelajaran hadis lebih menarik dan kompetitif, meningkatkan motivasi dan pemahaman siswa. Materi keempat yaitu pembelajaran Al-Quran dengan pendekatan tematik. Konsep pendekatan tematik dalam pembelajaran Al-Quran. Pendekatan tematik menyajikan ayat-ayat Al-Quran berdasarkan tema tertentu agar peserta didik lebih memahami maknanya dalam konteks kehidupan nyata. Karakteristik utamanya adalah yang pertama kontekstual, dikaitkan dengan pengalaman siswa. Kemudian interdisipliner, terintegrasi dengan berbagai bidang ilmu. Kemudian aktif dan interaktif, mendorong diskusi dan penerapan nilai. Kemudian landasan teorinya mencakup konstruktivisme, belajar dari pengalaman nyata. Kemudian tadabbur, merenungi makna ayat. Kemudian kontekstual, teaching and learning, menghubungkan pelajaran dengan realitas kehidupan. Kemudian integrasi nilai-nilai Al-Quran dalam tema pembelajaran. Integrasi ini bertujuan mengaitkan ajaran Islam dengan seluruh aspek pembelajaran agar peserta didik melihat Islam sebagai pedoman hidup menyeluruh. Kemudian strategi integrasi. Yang pertama bahasa Indonesia yaitu kejujuran, kemudian matematika yaitu keadilan, IPA kebesaran Allah, IPS keadilan sosial, dan PJOK pola kehidupan sehat. Evaluasi nilai. Yang pertama observasi sikap
dan perilaku. Kemudian jurnal refleksi yaitu pribadi siswa, kemudian diskusi dan presentasi nilai-nilai dalam konteks ilmu. Kemudian praktik pendekatan tematik dalam pembelajaran Al-Qur'an. Langkah-langkah implementasinya yaitu identifikasi tema, misalnya kejujuran, kerja keras, keadilan. Kemudian pengumpulan ayat sesuai tema merujuk pada tafsir terpercaya. Kemudian yang ketiga, desain kegiatan, diskusi dan refleksi ayat. Kemudian proyek sosial berbasis nilai. Kemudian storytelling kisah Qur'ani. Tantangan dan solusi, kurangnya pemahaman guru, pelatih metode tematik. Kemudian keterbatasan bahasa, bahan ajar, pengembangan buku tematik Quran. Kemudian kesulitan evaluasi sikap, yaitu evaluasi holistik. Kemudian waktu terbatas atau kolaborasi sekolah dan orang tua. Materi kelima yaitu pembelajaran hadis dengan pendekatan kontekstual. Pendekatan kontekstual dalam pembelajaran hadis. Pendekatan kontekstual adalah cara memahami hadis dengan mempertimbangkan latar belakang sosial, budaya, historis, serta siapa yang menjadi lawan bicara Nabi Muhammad SAW. Tujuannya adalah menggali makna mendalam dari hadis, tidak hanya dari redaksi teks secara harfiah. Contoh pendekatan ini telah dilakukan sejak zaman sahabat, seperti saat sahabat menafsirkan perintah Nabi tentang sholat asar dan perjalanan ke Bani Quraisy secara berbeda berdasarkan konteks. Umar bin Khattab juga menerapkan pendekatan ini dalam kebijakannya soal tanah rampasan perang. Kemudian, mengaitkan hadis dengan kehidupan sehari-hari siswa MI. Menghubungkan hadis dengan aktivitas sehari-hari anak MI membantu menanamkan karakter Islam. Beberapa hadis dan penerapannya, yang pertama yaitu kejujuran, tidak menyontek, mengakui kesalahan. Kemudian kebersihan, menjaga kebersihan diri dan lingkungannya. Kemudian berbakti kepada orang tua, yaitu membantu di rumah dan sopan santun. Kemudian menuntut ilmu, rajin belajar, menghormati guru. Kemudian saling menyayangi, tidak membuli, suka menolong. Sopan santun yaitu mengucapkan salam dan berkata baik. Kemudian tolong menolong, membantu teman dalam kesulitan. Kemudian praktik mengajarkan hadis dengan pendekatan kontekstual. Pengajaran hadis secara kontekstual melibatkan yang pertama yaitu pemahaman konteks sejarah dan sosial saat hadis disampaikan. Kemudian yang kedua, mengaitkan dengan isu kontemporer yang dekat dengan kehidupan siswa seperti hoaks dan media sosial. Kemudian yang ketiga, pembelajaran berbasis masalah PBL yang menghadirkan masalah nyata dan diselesaikan dengan nilai-nilai hadis. Kemudian yang keempat yaitu diskusi dan refleksi. Siswa diajak berpikir kritis dan mengaitkan isi hadis dengan kehidupan mereka. Contoh, hadis tentang menjaga lisan diterapkan dalam konteks penggunaan media sosial, menghindari ujaran kebencian dan menyebar fitnah. Pembelajaran Al-Quran untuk pembentukan karakter. Peran pembelajaran Al-Quran dalam pembentukan karakter siswa. Pembelajaran Al-Quran sangat penting dalam menanamkan nilai-nilai karakter sejak dini. Al-Quran membentuk siswa menjadi pribadi berakhlak mulia melalui yang pertama yaitu akhlak mulia, menanamkan nilai kehidupan dan kepribadian baik. Kemudian kedisiplinan dan tanggung jawab terlihat melalui kegiatan tahfiz dan kebiasaan harian. Kemudian sabar dan tekun diperoleh melalui proses pembelajaran bertahap dan berulang. Kemudian keimanan dan ketakwaan dibentuk lewat pembiasaan membaca Al-Quran dan praktik keagamaan. Kemudian empati dan kepedulian sosial tumbuh melalui pemahaman nilai moral dalam Al-Quran. Kemudian kejujuran dan amanah ditanamkan sebagai fondasi karakter siswa. Kemudian rendah hati dan bersyukur diperkuat melalui pembiasaan religius di lingkungan sekolah. Kemudian integrasi nilai moral dan etika dalam pembelajaran Al-Quran. Nilai-nilai moral dan etika dari Al-Quran diintegrasikan dalam pembelajaran untuk membentuk karakter Islam, antara lain yaitu kejujuran, kesabaran,
tanggung jawab, toleransi, dan kedisiplinan. Kemudian strategi integrasi nilai moral. Yang pertama yaitu pendekatan kontekstual yang mengaitkan ayat dengan kehidupan nyata dan kisah Rasul. Kemudian keteladanan, guru menjadi contoh nyata akhlak Islam. Kemudian refleksi, siswa diajak memahami dan menuliskan pengalaman terkait nilai-nilai tersebut. Kemudian pembiasaan dan penghargaan, membangun kebiasaan baik dan memberikan penguatan positif. Kemudian evaluasi karakter, melibatkan observasi guru dan penilaian dari orang tua. Kemudian praktik pembelajaran Al-Quran berbasis karakter. Beberapa bentuk praktik yang efektif dalam membentuk karakter siswa melalui Al-Quran. Yang pertama yaitu pembiasaan membaca Al-Quran, melatih kedisiplinan dan tanggung jawab. Kemudian pembelajaran kisah Nabi, menanamkan akhlak seperti jujur, sabar, dan berani. Kemudian penanaman amanah, membentuk pribadi yang bisa dipercaya. Kemudian pendekatan keteladanan, guru menunjukkan akhlak dalam keseharian. Kemudian diskusi dan refleksi karakter, membentuk siswa mengevaluasi sikap diri. Kemudian penguatan melalui penghargaan, meningkatkan motivasi dan perilaku positif. Kemudian proyek sosial bertema Al-Quran, menumbuhkan tanggung jawab sosial. Kemudian doa dan zikir bersama, menguatkan spiritual dan ketenangan jiwa. Materi terakhir yaitu pembelajaran hadis untuk pembentukan karakter. Pembelajaran hadis dalam mendukung pendidikan karakter. Hadis adalah sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran yang mengandung nilai-nilai moral dan etika. Pembelajaran hadis dapat membentuk karakter siswa madrasah ibtidaiyah dengan cara yang pertama, membangun akhlak mulia seperti meneladani sifat Nabi seperti jujur, sabar, dan adil. Kemudian mengajarkan empati dan kepedulian seperti memberi sedekah dan menghormati orang tua. Kemudian berakhlak dalam masyarakat seperti kejujuran dalam berdagang dan interaksi sosial. Kemudian meningkatkan kedisiplinan dan tanggung jawab melalui hadis tentang manajemen waktu. Kemudian menumbuhkan rasa syukur dan menjaga iman serta akidah. Kemudian metode pembelajaran hadis yang mendukung karakter antara lain yang pertama, kajian ilmu hadis untuk memahami makna dan konteks hadis. Yang kedua pendekatan uswatun hasanah, teladan Nabi. Yang ketiga, ceramah dan kuliah agama. Keempat, diskusi kelompok atau halaka. Yang kelima, pendekatan praktis, aplikasi langsung dalam kehidupan. Keenam, role model atau pembimbing. Yang ketujuh, storytelling atau kisah-kisah inspiratif. Kedelapan, konseling Islam berbasis hadis. Kemudian, menerapkan nilai-nilai hadis dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai hadis dapat membentuk sikap positif antara lain yang pertama, kebaikan dan kasih sayang, berperilaku sopan dan peduli sesama. Kemudian kejujuran, bersikap jujur dalam berbagai aspek kehidupan. Kemudian kerja keras, bekerja dengan sungguh-sungguh. Kemudian sabar dan tegar, menghadapi cobaan dengan tabah. Kemudian menjaga lisan, berkata yang baik atau diam. Kemudian menghormati orang tua dan memperhatikan keluarga. Kemudian berbagi dan menolong sesama, menumbuhkan rasa solidaritas. Yang kemudian yaitu bersyukur, mensyukuri nikmat Allah dan menghargai orang lain. Kemudian yaitu praktik pembelajaran hadis yang efektif. Beberapa cara praktis yang dapat diterapkan guru. Yang pertama, integrasi hadis dalam kurikulum sesuai tema pembelajaran. Kedua, metode cerita dan narasi untuk menghidupkan pesan moral. Kemudian yang ketiga, diskusi kelas untuk menggali makna hadis lebih dalam. Kemudian yang keempat, role play, bermain peran untuk mengaplikasikan nilai hadis. Kelima, proyek sosial berbasis nilai hadis seperti kegiatan amal. Kemudian refleksi dan evaluasi untuk menginternalisasi nilai yang dipelajari. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.